Waalaikumsalam. Ada Natia. Ayo nak masuk. Silahkan duduk. Makasih Bu. Selamat pagi Natia, senang bertemu dengan Natia hari ini. Bagaimana kabarnya? Pagi Bu, kabar Tias hari ini baik-baik aja. Tapi mungkin ada yang beberapa mau diceritain sih Bu. Alhamdulillah ya, Natia hari ini baik-baik saja. Juga melihat dari ratu wajah Natia seperti ada kendala gitu, ada hal yang mau diceritakan. Boleh diceritakan ya kepada Ibu? Mau sih Bu cerita juga, tapi kayak aku tuh susah percaya sama orang gitu. Jadi kira-kira Ibu bisa dipercaya nggak? Jadi di dalam dunia konseling itu, khususnya dalam praktek konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, Natias bisa menceritakan apa yang menjadi kendala, apa yang Natias alami gitu, karena selaku konselor itu ada namanya asas kerahasiaan untuk menjaga rahasia atau apapun yang diceritakan konseling kepada konselor. Tuh kayaknya aku bisa diceritain. Ya, boleh diceritakan gitu apa yang Natias alami, apa yang membuat Natias gitu merasa ada kendala atau yang terbebani gitu. Boleh diceritakan? Jadi Bu, gini ceritanya. Tias tuh orangnya boros banget. Tapi emang Tias nggak bisa nahan. Terus bingung kayak gimana, suka kesal sama diri sendiri, tapi nggak bisa nahan. Gimana sih Bu, kayak gitulah pokoknya. Oh, jadi Natias ini merasa boros gitu. Merasa boros. Kalau boleh tahu apa aja yang membuat yang menjadi permasalahan gitu, kenapa Natias boros gitu? Nah kalau buat alasannya sendiri kenapa aku boros tuh, yang pertama pasti aku kayak suka belanja sih Bu, ya wajar cewek lah suka belanja kayak gitu. Terus yang kedua tuh suka diajakin main sama teman. Aku tuh suka kayak nolak gitu Bu, kan banyak juga ya kita nolak permintaan orang. Terus kayak aku tuh dikit-dikit nggak beruang kayak gitu Bu, begitu suka gitu. Tiba-tiba aja udah habis. Oh ya, jadi Natias ini merasa boros karena selalu nongkrong, ikut ajakan teman gitu, juga selalu belanja. Nah, kalau boleh tahu Natias ini belanja apa saja gitu? Ya kayak barang-barang di Shopee, contohnya lagi 11 ribu, terus ada kipas lagi sale, headset lagi sale yang lucu-lucu gitu. Terus kayak ya udah cekot-cekot aja gitu, ngasal, soalnya lucu-lucu barangnya. Oh, jadi Natias ini selalu membeli barang yang merasa lucu gitu dan merasa menarik. Iya Bu, kebanyakan sih barangnya kayak gitu daripada barang yang emang aku perluin gitu ya. Oh, dan untuk nongkrong nih, itu Natias nongkrongnya tiap hari atau bagaimana gitu? Nggak kayak gitu sih Bu, soalnya kalau tiap ada temen ngajak, ya udah aku mau hayu, temen ngajak aku mau hayu gitu. Jadi yang dalam Natias ini malah boros gitu karena selalu berbelanja, shopping, juga karena selalu mengiyakan ajakan teman gitu ya. Iya Bu. Nah, apakah uang yang Natias terima ini, yang selama digunakan ini, itu dari orang tua atau dari hasil kerja sendiri? Kalau uang salah ini mah ya pasti orang tua sih, karena Tias nggak kerja. Ya, bagaimana pendapat orang tua Tias itu melihat anaknya selalu berbelanja? Kalau semakin lama sih Bu, kayak orang tua saya tuh kayak semakin kesel, terus jarang ngerespon. Jadi suka ngasih uangnya juga telat, soalnya tahu kalau saya tuh orangnya boros kayak gitu. Saya juga suka kadang, kenapa sih orang tua aku kayak gini ke aku kayak gitu, suka sedih sih Bu kalau itu masa. Jadi kalau misalnya Tias sudah habis uang itu, bagaimana cara buat agar bisa belanja lagi gitu, bisa berjalan seperti sehari-hari? Ya aku mah pokoknya murah-murah ngabisin uang aku, karena uang jajan dari orang tua juga agak banyak gitu. Pernah nggak Natias berada di titik terendah gitu kayak nggak punya uang? Pernah Bu, jadi pas waktu itu nih ya, kan Tias ngekos sama temen Tias. Terus Tias nggak megang uang cash sama sekali, di ATM juga nggak ada, paylater juga nggak ada. Terus pokoknya Tias nggak ada uang banget lah Bu pas waktu itu. Tapi tiba-tiba ada sopi COD datang ke kosan, kan bingung ya Bu bayarnya pakai apa. Jadilah saya ngambil uang teman saya itu. Nah, Natias ini kenapa memesan
kehabisan barang padahal tahu tidak ada uang. Nah pas waktu itu uangnya tuh masih banyak. Jadi kayak perkiraan, oh ini mah ya udahlah beli aja orang ini juga lucu, terus kayak masih ada uang banyak. Tapi kayak ya karena itu tadi kebanyakan belanja, kebanyakan main, jadi kayak habis. Terus mau dikirimin kan, udah dikirimin. Karena orang tua saya juga udah tahu saya boros gitu, jadi ngirimnya suka telat kayak gitu. Jadi terkait Natias ngambil uang teman itu, apakah teman Natias tahu atau gimana? Ya pastinya nggak tahu sih Bu, dia mah orang kos itu saya sendiri kan di kosan, jadi ya udah diam-diam ngambilnya. Jadi sampai sekarang teman Natias itu belum tahu ya kalau yang ngambil uangnya itu Natias gitu. Apakah Natias pernah berpikir gitu, gimana rasanya kalau Natias yang berada di posisi temannya itu lagi butuh-butuhnya uang tapi malah diambil gitu sama temannya? Pernah sih Bu, pernah kepikiran gitu, bahkan sering banget mana sih pencuri yang tenang gitu kan Bu. Jadi tuh pas waktu itu kayak sering banget Tias tuh mikir kayak gimana ya rasanya dikhianatin sama teman sendiri, terus uang kita diambil sama teman sendiri gitu kan. Sebenarnya bisa juga Tias minjem, tapi karena Tias tuh gengsi ya Bu orangnya, jadi kayak ya udahlah kayak gitu. Tapi ya gimana ya, Tias juga mau ngakuin juga sedih, pastinya kayak dia juga kesel ke Tias kan, Tias takut. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat itu, lagi butuhnya uang tapi nggak punya uang. Tapi hal yang kamu lakukan ini tidak baik gitu, apalagi kalau awalnya kamu hanya mencoba gitu karena tidak butuh uang, itu akan menjadi kebiasaan yang kurang baik gitu untuk diri kamu sendiri. Tapi itu bukan untuk diri kamu sendiri, bisa berdampak untuk teman, keluarga, ataupun lingkungan sekitar kamu gitu. Apakah orang tua Natias tahu kalau Natias pernah mengambil uang teman gara-gara udah kehabisan uang di ATM? Gak tahu Bu, ada yang tahu masalah itu juga. Apakah ada inisiatif dari Natias untuk memberitahu orang tua bahwa pernah melakukan hal tersebut dan juga meminta maaf kepada teman? Kalau ngasih tahu orang tua tuh Tias masih takut banget Bu, soalnya pasti mereka juga sedih banget. Uang saku yang dikasih mereka tuh bukan nominal yang kecil, tapi Tias masih ngelakuin hal yang gak diharapkan sama mereka. Tapi paling kalau buat temen Tias, paling nantinya Tias juga ngebalikin uangnya, tapi Tias juga gak akan ngaku kalau Tias tuh yang ngambil uang dia gitu. Oh, jadi kedepannya Natias akan mencoba gitu ya, mencoba untuk meminta maaf kepada teman. Dan kepada orang tua, gimana tindakan Natias selanjutnya? Paling Tias gak ngasih tahu, soalnya Tias takut. Ibu mengerti apa yang kamu alami, kamu sedang berada di antara rasa bimbang gitu untuk memberitahu orang tua atau tidak, karena ini merupakan sesuatu yang besar ya. Jadi ibu akan menceritakan kembali permasalahan yang kamu alami. Jadi kamu merasa boros gitu ya, selalu meminta uang kepada orang tua bahkan sebelum waktunya gitu, karena selalu berbelanja dan juga selalu nongkrong gitu sama temannya. Sampai satu hari kamu ada barang gitu, paket, dan kamu tidak memiliki uang sampai harus terpaksa mengambil uang teman. Teman Natias udah tahu kalau yang mengambil uangnya adalah Natias? Enggak Bu, soalnya kalau dia tahu kalau aku yang ngambil, dia pasti nggak mau teman sama aku lagi. Terus nanti aku juga dijauhin sama teman-teman aku gitu loh Bu. Jadi kayak ya udah nggak mau ngasih tahu akunya juga. Karena Natias sudah tahu ya konsekuensinya kalau melakukan hal tersebut. Kenapa Natias tetap mau gitu pada waktu itu untuk mengambil uang teman Natias? Karena kayak mikir gimana lagi, aku nggak ada uang, nggak ada saldo. Terus pas waktu itu juga aku tahu tempat temen aku dapat uang itu, tapi aku gengsi Bu buat bilang utang ke dia gitu. Soalnya kayak ya gengsi aja nggak sih Bu kita ngutang ke orang gitu. Terus gimana pendapat orang tua Natias itu terkait permasalahan ini? Kalau orang tua aku sendiri tuh ya pastinya nggak tahu sih, karena aku juga nggak cerita ke mereka. Sekarang aja nih ya Bu, mereka tuh udah sedih banget ngelihat aku yang boros, ngelihat aku yang minta-minta uang terus dalam 1 bulan bisa 3 kali gitu. Terus kayak ngirim uang juga jadi telat-telatan. Tahu lagi kalau akunya nyuri uang anak orang kan pasti
aku mikir gitu perasaan mereka nantinya gimana, pasti kesel ke aku juga, jadi aku ngasih tahu. Gini, jadi Natias sudah tahu ya kesalahannya itu membuat orang tua kesel, juga sampai mengambil uang teman gitu. Jadi permasalahan Natias di sini boros gitu karena selalu berbelanja, juga karena selalu mengiyakan gitu ajakan teman. Dan suatu waktu karena udah nggak ada uang banget sampai harus mengambil uang teman gitu, juga tidak mau meminjam uang gitu, ngutang karena gengsi. Apakah betul seperti itu? Betul Bu, kayak gitu lah masalahnya. Jadi langkah apa yang Natias yang akan selanjutnya gitu agar Natias itu tidak boros lagi? Biasanya kalau dari dia sendiri itu biar nggak boros, ya manage uang sih Bu, kayak nggak belanja barang-barang yang nggak diperlukan. Terus paling ya kalau main mah minimal ya 1 pekan 2 kali gitu, karena kita kan juga punya tugas yang lain itu sih. Jadi Natias sudah menyadari ya bahwa selama ini selalu berbelanja hal-hal yang tidak penting gitu, tidak dibutuhkan, seperti membeli barang-barang yang lucu gitu. Padahal kalau mau berbelanja, Natias boleh membeli hal yang diperlukan gitu. Untuk membeli baju nih contohnya, membeli baju jika bajunya aja sudah rusak gitu, jangan membeli baju kalau bajunya masih bagus tapi udah beli baju lain gitu. Dan Natias ini saya lihat sepertinya kayak susah gitu menolak ajakan teman. Nah untuk kedepannya Natias boleh kayak tidak mengiyakan ajakan teman gitu, dengan alasan kayak mungkin lain kali saja aku ikut, jangan mengiyakan semua ajakan teman, karena hal itu menjadi salah satu pemicu gitu Natias bisa boros seperti ini. Mungkin kedepannya Natias perlu memanage uang gitu, mengatur uang agar bisa lebih baik lagi, bisa menabung dan tidak boros lagi seperti itu. Kurang lebihnya juga saran dari ibu paling nanti aku terapin juga. Terus apa yang tadi udah aku rencanain juga aku bakal coba buat diterapin ke depannya. Nah terkait dengan permasalahan yang tadi ya Natias dengan temannya, apakah Natias merasa bersalah? Ya merasa bersalah tuh pasti Bu, kayak kepikiran dulu gak sih kita tuh udah nyuri uang teman kita sendiri gitu, gimana kalau dia tahu bakal sakit hati banget. Tapi kalau mau ngaku juga sisi lain nanti dia juga menghindar, dia tuh Tias tuh bingung mau ngasih tahu apa enggak. Tapi paling buat langkah ke depannya tuh Tias mau ngebalikin uangnya tapi tanpa sepengetahuannya dia gitu Bu. Saran itu bagus, tapi alangkah lebih baiknya Natias perlu menceritakan gitu kejadian sebenarnya, apa yang dilakukan Natias gitu kepada temannya, agar temannya gitu tidak merasa heran gitu, tidak merasa kesel ada orang yang mengambil uangnya. Nah jikalau Natias itu keberatan gitu atau gengsi untuk ngomong sama teman, mungkin lain kali boleh diajak temannya bareng untuk datang ke sini agar bisa ngomong secara langsung gitu. Ibu bisa membantu Natias agar bisa meminta maaf atau menggantikan uangnya. Boleh sih Bu kayak gitu juga, tapi aku ya takut tuh, tapi boleh sih kalau abang ibu mah bisa dicoba gitu. Nanti ibu akan bantu terkait permasalahan kamu dengan teman kamu. Dan untuk orang tua kamu, karena ibu mengerti gitu apa yang kamu alami, orang tua sudah mulai tidak peduli gitu karena dia selalu meminta uang secara terus menerus. Mungkin lain kali dia perlu meminta maaf gitu ya sama orang tua karena sudah membuatnya kesal gitu, sudah membuat beliau kesal, dan juga lagi berkomitmen gitu untuk diri sendiri Tias sendiri gitu agar bisa memanage uang atau mengatur uang dengan baik. Ya Bu, kayaknya emang harus gitu sih Bu, saran ke depan juga. Tapi Tias coba dulu ya, mungkin karena dari perubahan dari boros ke nggak boros juga nggak semudah itu gitu. Tapi Tias juga sadar diri karena boros ini juga menimbulkan beberapa kesalahan fatal yang kerugiannya bukan ke Tias doang, Natias sudah menyadari ya kesalahannya dan apa yang membuat Natias boros gitu, karena ada beberapa faktor gitu, karena selalu ingin membeli hal-hal yang
bisa membedakan mana yang dibutuhkan dan mana yang benar-benar kemauan gitu ya. Mungkin untuk kedepannya kita akan mengadakan sesi konseling lagi ya untuk lebih lanjut untuk melihat perkembangan Natias, apakah sudah menjalankan langkah-langkah ataupun tujuan dari Natias sendiri. Juga jikalau belum berani untuk meminta maaf kepada teman atau menggantikan oleh teman, boleh temannya diajak gitu biar lebih enak ngomongnya, biar Natias tidak ada gengsi ataupun rasa malu itu kepada temannya. Boleh paling pun nanti Tias ngajak ketemu di sini aja buat meluruskan semua. Baik, terima kasih Natias sudah menyempatkan waktu ya, sudah bercerita